Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Monica Duktaviana dengan NIM 21080301034, Prodi D3 Kesekretariatan. Hari ini kita akan belajar mengenai komunikasi eksternal. Jadi topik yang akan kita bahas pada komunikasi eksternal ada pengertian komunikasi eksternal, tujuan dari komunikasi eksternal, media komunikasi yang digunakan pada komunikasi eksternal, faktor yang mempengaruhi, dan yang terakhir, pentingnya komunikasi eksternal. Pengertian dari komunikasi eksternal menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu menurut Ono U. Effendi. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Nah, untuk pendapat yang kedua dari Suranto, memberikan pendapat bahwa komunikasi eksternal adalah proses komunikasi antara sebuah organisasi dengan pihak-pihak di luar organisasi atau publik eksternal. Tujuan umum dari komunikasi eksternal sendiri ini adalah untuk memberikan informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi atau lembaga. Misalnya mengenai aktivitas-aktivitas organisasi, hasil yang diperoleh dari mutu, produk, ataupun jasa. Terus ada lagi juga fasilitas apa saja sih yang dimiliki dan keunggulan apa saja yang dimiliki. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara organisasi satu dengan pihak lain di luar organisasi, seperti pemakai jasa organisasi, instansi-instansi yang berkepentingan, dan juga masyarakat umum. Media komunikasi yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Sebelum kita mengetahuinya, kita harus tahu nggak sih, apa sih media komunikasi eksternal itu? Media komunikasi eksternal adalah media komunikasi yang dipergunakan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan informasi dengan pihak yang berada di luar organisasi. Menurut Suranto A.W., media komunikasi eksternal ini sering digunakan oleh organisasi. Nah, antara lain tuh ada media cetak. Media cetak itu bisa meliputi majalah, brosur. Nah, ini tuh berfungsi untuk menjangkau publik eksternal seperti pemegang saham, konsumen, pelanggan, mitra kerja, dan sebagainya. Untuk media cetak ini juga mempunyai fungsi loh teman-teman. Salah satunya ada untuk media penghubung, ada juga sebagai sarana penyampaian keterangan-keterangan kepada khalayak. Terus yang terakhir sebagai media untuk pendidikan. Yang kedua ada televisi. Dalam hal ini, kepentingan perkantoran untuk menyampaikan pesan kepada publik melalui televisi dapat ditempuh dengan memasang iklan, mengundang wartawan atau reporter televisi agar memuat berita tentang kegiatan perkantoran. Yang ketiga ada telepon. Media ini sangat penting untuk menyampaikan dan menerima informasi lisan secara cepat dengan pihak publik eksternal. Yang keempat ada surat. Surat sendiri adalah media penyampaian informasi tertulis. Dapat berupa surat konvensional maupun surat elektronik. Yang kelima ada internet. Internet sendiri adalah media komunikasi berbasis komputer teknologi informasi. Internet sendiri banyak dipilih oleh suatu perkantoran guna menjalin komunikasi dengan publik eksternal. Karena media ini mempunyai kemampuan dalam menjangkau khalayak atau menjangkau banyak orang. Faktor yang mempengaruhi komunikasi eksternal. Yang pertama itu ada citra perusahaan. Citra perusahaan yang baik dapat mempengaruhi bagaimana sih pihak-pihak di luar perusahaan memandang perusahaan tersebut, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dalam komunikasi eksternal. Yang kedua ada kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu menyampaikan pesan yang diinginkan dengan jelas dan efektif, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan komunikasi eksternal itu sendiri. Yang ketiga ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang tinggi dari pihak-pihak di luar perusahaan terhadap perusahaan tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan dalam komunikasi eksternal. Yang keempat ada teknologi. Teknologi yang tersedia dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar perusahaan seperti menggunakan email atau media sosial. Dan yang terakhir ada kebutuhan dan harapan pihak-pihak di luar organisasi atau perusahaan. Memahami kebutuhan dan
Harapan dari pihak-pihak di luar organisasi dapat membantu mengembangkan strategi komunikasi apa yang tepat untuk menyampaikan pesan yang diinginkan. Alasan pentingnya komunikasi eksternal dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama itu membentuk persepsi publik. Komunikasi eksternal yang efektif dapat membantu meningkatkan citra organisasi di mata publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat terhadap organisasi. Yang kedua, menjangkau pelanggan baru. Komunikasi eksternal yang efektif dapat membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap organisasi, sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap organisasi. Yang terakhir, meningkatkan kesempatan untuk memperoleh peluang bisnis baru. Komunikasi eksternal yang efektif dapat membantu meningkatkan kesempatan organisasi untuk memperoleh peluang bisnis baru, seperti memperkenalkan produk atau jasa baru kepada pelanggan potensial. Baik, sekian pemaparan materi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Thanks for watching. Halo teman-teman, kenal? Yang